Shalom Bapak Ibu. Salam semuanya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau saat ini kita bisa bertemu kembali, walaupun di dalam video streaming, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang tidak gampang, karena kita semua tahu bahwa ada wabah virus COVID-19. Tetapi kami percaya, dan saya percaya secara pribadi, kita pasti menang. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami tidak akan pergi kemanapun Tuhan, sebab Engkau Allah yang senantiasa menemani kami, menolong kami. Engkau lah sahabat kami yang sejati. Kami tidak memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhiku. Sama-sama katakan, bahu mendekat padamu. Inilah setiap kami Tuhan, kami datang mendekat kepadamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Ini yang kami percayai Tuhan. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, oh, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, oh
setiap kami Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Ini doa kami Tuhan. Bawa ku mendekat padamu, bawa ku mendekat, bawa ku mendekat padamu. Sekali lagi, oh, bawa ku mendekat padamu. Bawa ku mendekat padamu. Gak ada yang lain yang sembah, hanya Kau yang layak. Haleluya. Bawa ku mendekat kepadamu Tuhan. Layak Kau disembah, kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu, Yesus Tuhan, Allah dan Rajaku. Tiada ku takut, sebab Kau yang membela kami. Layak, 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 layak Kau disembah. Oh, bawaku mendekat, bawaku lebih dekat, intim denganmu Tuhan. Tiada yang lain, limpahkanlah kasih-Mu, limpahkan Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya Bapa. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan, sama-sama katakan, aku dari kasih-Mu. Bawaku lebih dekat, bawaku lebih dekat, lebih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Oh, aku dari kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, aku dari kasih-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bersorak-sorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya.
Hey! Kami punya iman yang teguh di dalam-Mu Tuhan, tidak tergoyahkan. Haleluya. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, hey, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan melakukan perkara yang besar Tuhan, untuk melakukan perkara yang hebat. Haleluya. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Glory Tuhan, Kaulah pemenang. Hey. Biarkan pencobaan, amin, amin, melebihi batas kekuatanku. Sama-sama katakan, Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Mari angkat tangan sama-sama. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, amin, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Oh, terima kasih Tuhan. Bersukacita yang Kau berikan buat setiap kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada iman di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amen. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami punya iman sebesar biji sesawi, kami bisa memindahkan gunung persoalan apapun Tuhan yang menghadang di depan kami. Pewahyuan demi pewahyuan. Kami butuh Engkau Tuhan. Ya. Kami butuh pewahyuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pewahyuan yang baru Tuhan sediakan lewat hamba-Mu. Dan setiap kami boleh mendengar firman Tuhan, dan iman kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan buat perlindungan, penyertaan-Nya. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada di tengah-tengah situasi kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan biarlah melalui renungan ini kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Nah, seringkali asumsi banyak orang bahwa hidup menjadi orang kaya itu adalah lebih baik dan lebih beruntung. Karena menjadi orang kaya tentu akan lebih berbahagia. Tapi fakta membuktikan tidak sedikit orang kaya yang mati bunuh diri dengan berbagai macam alasan. Dan itu membuktikan bahwa uang tidaklah dapat membeli segalanya. Tapi masih saja ada orang yang sombong, yang merasa dengan harta kekayaannya adalah segala-galanya. Nah, kesempatan hari ini saya akan sampaikan tentang suatu peristiwa diizinkan agar manusia sadar bahwa membutuhkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu cerita yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Bagaimana Tuhan bercerita bahwa seorang muda yang sukses dalam bidang ekonomi karena disebut kaya. Nah, dalam teks dalam Lukas pasal 12 ayat 19 di sana dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ini orang muda yang kaya itu. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, kita melihat ada prinsip-prinsip di situ yang secara filosofis dipahami oleh banyak orang. Bahwa orang muda ini memiliki harta, kalau sekarang boleh saya katakan deposito, investasi, yang bisa dinikmati bertahun-tahun. Dia berpikir bahwa dengan harta yang banyak itu, dia bisa memperpanjang umurnya. Dan saya pikir ini satu hal yang salah. Ya. Dan juga dikatakan bahwa hartanya begitu banyak dan berkata beristirahatlah. Bagaimana mungkin dia beristirahat di dunia yang tidak aman ini? Faktanya ada begitu banyak orang yang kaya tapi tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dia berpikir kemungkinan uang yang dimiliki, yang dipercayakan kepada orang bisa saja dia ditipu. Atau dengan adanya inflasi atau sinnering, menurunnya mata uang, pemotongan mata uang seperti tahun-tahun 60-an. Dan tentu ini memunculkan kekhawatiran. Dan hal itu tidak bisa dibantah. Ada banyak orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan karena hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Lalu dikatakan di sini, makan minumlah. Dia berpikir dengan kekayaan yang dia punya, dia bisa makan minum di mana saja. Tapi jangan lupa bahwa kadang-kala kata-kata dokter harus diikuti. Dia tidak boleh makan daging, dia tidak boleh makan makanan yang kesukaan dia. Dan karena apa? Faktor kesehatan yang tidak memungkinkan. Yang sebaliknya ada orang-orang yang tidak kaya bisa makan apa saja dan sehat. Dan itu tragis tentu. Dan dikatakan bersenang-senanglah. Dan memang bisa saja orang bisa bersenang-senang dengan kekayaan yang ada. Tetapi toh tidak sedikit orang yang memiliki kekayaan hidup tidak tenang. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik kalau kita melihat dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-36 di sana bahwa ada situasi-situasi kadangkala orang ketakutan dan khawatir hanya mendengar suara daun yang dibawa angin dan dia seperti diancam kematian. Ini hal yang sangat sederhana yang digambarkan oleh Alkitab. Karena namanya ketakutan itu bukan faktor-faktor yang sangat heboh seperti apa. Kadang-kala hal-hal yang kecil orang bisa hidup dalam ketakutan. Bahkan dalam Yeremia pasal 12 ayat 5 di sana dikatakan pada intinya, kalau kamu berjalan saja
ya, sudah kelelahan, bagaimana kamu akan beriringan dengan orang yang berkuda? Kalau kamu hidup di dalam negara yang aman saja, kamu tidak tenang. Bagaimana kamu hidup dalam keadaan-keadaan yang lebih berat? Dan Alkitab mencatat situasi kondisi yang sekarang yang kita semua tahu menjelang kedatangan Tuhan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, keadaannya akan terus meningkat. Di sini letaknya membutuhkan iman, membutuhkan kekuatan dari Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Tentu untuk mengatasi yang demikian, dalam Mazmur pasal 55 ayat 33, di sana dikatakan bahwa kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita hidup dalam kekhawatiran atau kita meyakini pemeliharaan Allah, dan itu keputusan kita. Ada banyak orang, terlepas dia kaya atau miskin, dia membiarkan hidupnya dicengkeram rasa takut, dicengkeram rasa kekhawatiran. Tapi ada juga orang-orang yang menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Dia dipelihara, disertai oleh Tuhan. Dia hidup dalam ketenangan, dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan itu adalah pilihan bagi kita setiap orang yang percaya. Ada 2 ayat lagi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Di sana dikatakan, diperintahkan kepada kita bahwa kita tidak boleh khawatir, melainkan dalam menghadapi situasi-situasi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan itu juga pilihan. Kekhawatiran tidak akan mengubah apa-apa. Dan kekhawatiran itu sebenarnya memproyeksikan suatu kejadian yang belum terjadi ke masa kini. Dan seolah-olah kita sedang mengalaminya. Dan Alkitab menyatakan, kamu khawatir sedangkan kamu tidak bisa memperpanjang umurmu sedetik atau 2 menit lagi. Dan itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Maka dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Kalau kita yakin sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya, percayailah apapun yang terjadi itu tidak kebetulan. Tuhan punya rencana di dalamnya. Karena Tuhan punya rencana, maka kita dapat melakukan aktivitas di tengah-tengah orang khawatir, di tengah-tengah orang ketakutan. Kita tetap hidup dengan produktivitas tinggi karena kita senantiasa mempercayai pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 7 juga dikatakan di sana bahwa maka damai sejahtera Allah akan menguasai pikiran kita. Dan ini adalah kunci di tengah-tengah orang stres, tertekan, maka percayailah bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita tetap hidup sehat, tetap semangat dan melayani Tuhan. Saya kira inilah inti hidup. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan soal mati karena virus, bukan mati karena penyakit, bukan mati karena kecelakaan, atau cara mati apapun. Tapi Alkitab mencatat, cara hidup. Kalau Anda hidup di dalam Kristus, sesuai dengan kehendak Allah, maka mati dengan cara apapun, itu akan menguntungkan bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Biarlah saudara tetap semangat, tetap bergairah, dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah memelihara hidup kami, dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah kami hidup, tidak saja mengandalkan apa yang kami miliki, harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami, karena semuanya itu bersifat sementara. Tapi kami mempertaruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan.
Maka kami tidak ada alasan untuk khawatir dan takut, karena kami punya alasan. Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau menolong bangsa ini. Di tengah-tengah kami semua prihatin dengan adanya virus. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan akan mengendalikan situasi yang ada. Sehingga bangsa ini boleh keluar dari situasi yang sulit. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Memberkati Bapak Presiden dengan jajaran menteri. Bahkan seluruh pemerintahan sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan menolong. Memberikan kebijaksanaan, kemampuan untuk mengatasi problem-problem yang terjadi di negeri ini. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden di tengah-tengah berbelasungkawa karena ibunya telah dipanggil Tuhan. Tuhan menolong, memberkati Bapak Presiden bersama keluarga, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dan kami percaya Tuhan akan menolong. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan.